Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan VNA seleksi P3K Guru tahun 2021 part 1. Pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari grup Telegram saya, yang jika ingin gabung, link grupnya ada di deskripsi video ini. Dan jawaban yang saya berikan ini berdasarkan aturan yang saat ini berlaku ya. Saya garis bawahi berdasar aturan yang saat video ini saya upload. Dan untuk peraturan-peraturannya itu bisa di-download di deskripsi video ini juga. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Ini pertanyaan yang pertama, kalau misalnya di tahap 3 ujian lagi tapi nilai rendah, nilai yang awal nggak dihitung lagi ya. Jadi ini di tahap 3 ujian lagi, tetapi nilainya itu rendah. Dan nilai awal yang tinggi tadi dihitung lagi atau tidak? Nah, jawabnya ini diakui atau dihitung ya. Yang akan dipakai nilai tahap 1, 2, dan 3 yang paling tinggi. Jadi dari ketiga tahap itu mana yang nilainya paling tinggi. Tetapi dengan syarat jika nilai tahap 1 dan 2 memenuhi passing grade dan dalam bentuk pendidikan yang sama. Bentuk pendidikan maksudnya kalau SD ya SD, SMP SMP, SMA SMA, SMK SMK itu ya. Jadi bisa digunakan selama memenuhi passing grade ya. Jadi secara keseluruhan, bukan misalnya pada tahap 1 itu untuk teknisnya tidak passing grade, sedangkan mansos dan wawancaranya passing grade. Kemudian di tahap 2-nya yang mansosnya tidak passing grade. Nah, itu berarti dianggap tidak passing grade semua. Jadi yang bisa digunakan itu yang semua kompetensi itu memenuhi ambang batas. Hal ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 38. Nah, ini pasal 38 ayat 2 ya. Nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik di antara nilai sebagai berikut, yaitu nilai seleksi kompetensi 1, nilai seleksi kompetensi 2, atau nilai seleksi kompetensi 3. Jadi di sini ada kata kuncinya nilai terbaik dan tentunya memenuhi passing grade. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 38. Soal berikutnya atau pertanyaan berikutnya, Kak, ada teman usia 35 tahun waktu daftar, tapi sudah didapodik 1 tahunan, apa tidak dapat afirmasi usia? Jawabnya tidak. Hal ini sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 28 ayat 1. Jadi semuanya itu ada dasarnya. Nah, ini ayat 1 poin B, pelamar yang berusia di atas 35 tahun. Jadi ini ya, terhitung saat melamar. Jadi saat melamar itu pada bulan Juli dulu ya, bukan saat memilih formasi, tapi saat melamar. Jadi bedakan ya antara memilih formasi dengan saat melamar. Jangan dianggap saat melamar itu saat milih formasi tahap 2 sudah 35, tidak seperti itu. Jadi 35 tahun itu terhitung saat melamar dulu di bulan Juli dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus. Nah, ini atau bisa diartikan 6 semester ini ya. Ini bisa dicek di info GTK juga riwayatnya. Jika ada 1 semester yang tidak aktif atau tidak mengajar, tidak diberi jam mengajar, nah ini berarti tidak dianggap, ini berarti secara terus-menerusnya ini tidak tercapai, atau dengan kata lain berarti tidak diakui. Sampai dengan saat ini berdasarkan data pokok pendidikan mendapat tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi itu. Kalau formasi di sekolah 13 terisi 8, sisa guru Indo ada 2, sisa seluruhnya 7. Jadi ini ada 13, sudah terisi pada tahap 1 8, berarti sisanya ada 7 ini ya. Terus ada yang daftar serdik
Saya juga ikut daftar teknis, ini nilainya 380, 197, wawancaranya 38. Ini apakah aman? Tuh. Ini jawabnya, ini kalau jawab aman atau tidak, saya jawabnya ini bisa aman, bisa juga tidak. Mengapa demikian? Karena kan kita tidak tahu berapa jumlah guru yang daftar secara keseluruhan pada tahap 2 ini. Apakah hanya 7, ataukah ada 10 atau 20, kita kan tidak tahu. Nah, yang jelas nanti akan diperingkat. Jadi yang mengisi adalah 7 peringkat teratas. Jadi entah itu guru induk atau bukan, karena di tahap 2 itu merupakan mana yang nilainya paling tinggi. Jadi yang akan mengisi adalah peringkat 7 terbaik. Ya, jadi kalau 8, 9 ya tidak akan mengisi. Walaupun teknisnya seperti 380, kalau ada yang lebih tinggi ya juga tidak akan mengisi. Jadi jawabannya bisa aman, bisa juga tidak. Ditunggu pada saat pengumuman nanti, karena kita tidak tahu jumlah pelamarnya berapa. Seperti itu. Kalau yang serdiknya mata pelajaran terus formasi yang dilamar guru SD. Jadi ini mata pelajaran ya. Apakah afirmasi serdiknya bisa digunakan untuk formasi SD? Ini mapelnya diketahui PKN. Jawabnya bisa. Ini sesuai dengan surat edaran Dirjen GTK tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidikan dalam pendaftaran P3K Guru tahun 2021. Ini bisa di-download di guruppk.kemdikbud.go.id ya. Bisa dilihat, ada banyak sekali di situ. Dan ini saya misalkan ini kalau tadi kan di serdiknya PKN ya. Jadi kode bidang studi sertifikasinya PKN ini. Bisa kode 050 084 154. Nah, ini bisa daftar di SD. Guru kelas bisa. Dengan kode 154 di SD ini juga bisa. Kemudian ini 310 PKN di SD juga bisa. Jadi ini bisa. Nah, untuk lebih lengkapnya pelajaran apa lagi yang bisa, nah itu bisa dilihat di surat edaran ini, SE Dirjen GTK. Ini bisa di-download di guruppk.kemdikbud.go.id. Dan di deskripsi video ini juga sudah saya siapkan, bisa di-download juga. Pertanyaan berikutnya, Pak mau tanya kalau di tes tahap 3 emang bisa untuk umum tes P3K, contohnya mahasiswa yang baru lulus kuliahnya, gitu apa buat honorer yang terdapat di Dapodik saja? Nah, jawabnya ini pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, paragraf 11, yaitu pasal 37. Pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria ada 4 ini ya. Jadi yang pertama pelamar tenaga honorer K2, ini yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2 ini bisa. Guru non ASN yang terdapat di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Yang ketiga guru swasta yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan yang terakhir lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi yang bisa melamar itu tenaga honorer K2, guru non ASN yang terdapat di Dapodik, ini ya. Kemudian guru swasta dan lulusan PPG. Jadi kalau di sini mahasiswa yang baru lulus kuliah, lah ini tinggal mahasiswa yang baru lulus kuliah ini sudah lulus PPG atau belum. Jika sudah lulus PPG berarti bisa. Tapi jika belum, untuk seleksi kompetensi 3 ini berarti juga belum bisa daftar. Ini konfirmasi ya. Yang saya lihat rankingannya tidak seperti itu. Misalkan pas di ranking si A sudah di total nilainya ranking 1 melebihi dari si B yang tidak dapat afirmasi. Tapi B, P1, PG murni. Ini maksudnya sudah mendapat nilai PG murni 320 tanpa afirmasi. Yang masuk formasi si B dengan PG murni. Begitu kemarin saya lihat cara perankingannya dan saya juga masih khawatir, tinggal banyak berdoa saja.
Nah, ini lebih saya mantapkan ya. Jadi seperti ini salah penafsirannya. Yang benar sesuai contoh di bawah ini saya ambil dari hasil seleksi kompetensi tahap 1. Ini misalnya, ini kalau yang PG murni tentu yang ini 340 ini tanpa afirmasi ini. Nah, kalau pendapatnya tadi yang diutamakan itu yang PG murni, nah tentu yang nomor 2 inilah yang lulus. Tapi kenyataannya kan tidak, ini hanya P1 tidak lulus. Nah, yang lulus adalah yang ini, murninya 270, kemudian ditambah afirmasi B, berarti tambah 75, 345. Jadi penafsirannya itu sebelum masuk P1, P2, P3 itu jika mendapat afirmasi ditambahkan dulu afirmasinya. Setelah itu dia masuk di mana? Apakah P1 ataukah P3? Kalau P2 kan sudah jelas karena usia di atas 50 tahun. Nah, jadi jika sudah seperti itu, nah baru itu masuk di P1 atau P3. Nah, kalau yang ini tadi PG murni yang diutamakan, tentu yang masuk adalah yang nomor 2 ini, tapi kenyataannya tidak. Jadi yang dilihat adalah nilai yang di jumlah total ini kan dari nilai sini, yang afirmasi ini, bukan dari depan. Nah, kalau tanpa afirmasi ya 340 ini tetap. Ini 285, ini 360. Kenapa ini tidak lolos? Karena di nilai akhirnya kalah. Nah, afirmasinya tinggi yang nomor 3 ini 360. Tetapi di nilai totalnya kalah. Nah, bagaimana jika nilai totalnya sama? Nah, dilihat di teknisnya yang paling tinggi. Nanti terus ke sini manajerial sosial, terus wawancara, terus usia. Nah, itu. Jadi dasarnya untuk yang masih ragu itu, jadi sebelum masuk P1, P2, P3 itu ditambahkan dengan afirmasi yang dipunya dulu. Baru nanti diinputkan di masuk P1 atau P3. Kak, kalau teknis 280 tanpa afirmasi kira-kira ini bisa masuk peringkat juga enggak, Kak? Nah, ini teknis 280 ini berarti masuk P3 ya. Kalau mansos dan wawancaranya Pak Sigrid. Ini jawabannya, nah semua nanti kalau pertanyaannya masuk peringkat, ya semua nanti di peringkat. Yang mengisi adalah dengan nilai berperingkat terbaik. Jika formasinya 1, ya berarti yang peringkat pertama yang masuk. Kalau formasinya 2, ya peringkat 1 dan 2. Kalau formasinya 7 seperti tadi sisanya, ya berarti yang peringkat 1 sampai 7 yang masuk. Jadi semuanya juga akan di peringkat. Nah, tinggal nanti yang daftar itu berapa. Jadi seperti itu. Nah, ini Min, apakah benar nanti ada optimalisasi? Sistemnya bagaimana ya Min? Nah, sebelum diakhiri ini jawabnya, menurut pendapat Pak Menteri itu ada optimalisasi. Nah, sistemnya bagaimana sampai saat ini belum ada aturan yang menjelaskan tentang optimalisasi ini. Jadi jawabannya kita tunggu saja setelah tahap 3 bagaimana prosesnya, karena belum ada aturan tentang ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa komen di bawah ini ya. Nanti akan insya Allah akan saya bahas dan saya sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.